Ini saya Hair Lamri akan mengulas buku yang berjudul Collapse, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada 2014 silam. Buku ini ditulis oleh Jared Diamond, seorang profesor di University of California, Los Angeles. Jared dalam buku debutannya ini mengantar pembacanya untuk melihat sebab-sebab runtuhnya peradaban masyarakat masa lalu. Buku ini ia mulai dengan membahas masyarakat modern yang terkena masalah lingkungan, yaitu negara bagian Amerika Serikat, yakni Montana. Menurut pengamatan dan penelitiannya, masyarakat Montana punya masalah dengan lingkungan yang pada gilirannya mempengaruhi populasi penduduknya. Dengan membaca kisah masyarakat Montana yang disuguhkan dalam buku ini tentunya, diharapkan para pembaca bisa membayangkan bagaimana peradaban pada masa silam bila berhadapan dengan masalah lingkungan. Untuk itulah Jared mengilustrasikan beberapa peradaban yang runtuh dan peradaban yang berhasil keluar dan mengatasi keterpurukannya. Misalnya, keruntuhan peradaban di Pulau Pasca, Pulau Pitcairn, dan Henderson, sebuah gugusan pulau di Polinesia Timur. Anazasi di Amerika Serikat Barat Daya, peradaban masyarakat Maya, hingga masyarakat prasejarah Norse di Tanah Hijau. Sedangkan peradaban yang berhasil mengatasi masalah keruntuhannya yaitu Islandia, Tikopia di dataran tinggi Papua, dan masyarakat Jepang era Tokugawa. Pada bagian 3 buku ini kembali ke era modern, mengulas malapetaka yang dialami negeri Rwanda. Kalau Anda pernah menyaksikan filmnya, kengerianlah yang akan terlihat. Rwanda overpopulasi, kelaparan, runtuh dalam pertumpahan darah yang mengerikan. Rwanda dan tetangganya, Burundi, bereputasi buruk karena kekerasan antar etnis, suku-suku, yakni misalnya Hutu dan Tutsi. Namun, Jared Diamond menunjukkan bahwa overpopulasi, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim menyediakan dinamit dengan kekerasan perang suku sebagai sumbu bakarnya. Cina menderita masalah lingkungan modern dalam stadium lanjut, karena Cina adalah raksasa dunia dalam luas wilayah, populasi, dan ekonomi. Maka dampak lingkungan Cina bukan hanya berlaku bagi Cina saja tentunya, tetapi juga bagi seluruh dunia. Sampai di sini, selain masalah ekologis yang menjadi penyebab runtuhnya peradaban masa lalu, juga terdapat masalah sosial kemasyarakatan berupa perang antar etnis. Oleh karena itu, pada bagian keempat buku ini, Jared Diamond mengemukakan pelajaran-pelajaran praktis bagi masyarakat masa kini. Selaku pembaca, pada akhirnya banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan isi buku ini. Misalnya, apakah manusia benar-benar determinan terhadap alam? Dan apakah kealpaan institusi negara modern pada peradaban masa lalu menjadi penyebab perang etnis sebagaimana yang dialami Rwanda dan Burundi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya melakukan komparasi dengan beberapa pandangan para ahli, misalnya Daron Acemoglu dan James Robinson melalui bukunya yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Dalam buku tersebut, terang bahwa faktor gagalnya satu negara tak melulu bergantung pada kondisi geografis dan ekologisnya saja, melainkan juga bergantung pada institusi ekonomi dan politiknya. Menurutnya, jika kedua institusi tersebut berjalan dengan ekstraktif, maka dapat dipastikan negara tersebut sedang bergerak menuju kehancurannya. Selain itu, Arnold Toynbee berpendapat bahwa punahnya peradaban diakibatkan oleh faktor-faktor internal bersifat sosial di dalam peradaban itu sendiri. Mungkin itulah sebabnya mengapa Jared Diamond memasukkan faktor politik dan sosial ke dalam 5 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan atau keruntuhan suatu peradaban. Dan ini berlaku bagi hubungan eksternal suatu suku bangsa. Makanya, selain serangan oleh masyarakat tetangga yang bermusuhan, sokongan dari masyarakat tetangga yang bersahabat juga menjadi penting. Selain itu, perubahan iklim dan dampak-dampak lingkungan manusia akan menjadi penentu keberlanjutan peradaban tertentu. Seirama dengan konklusi hasil riset Jared Diamond perihal peradaban yang runtuh. Dengan demikian, kealpaan institusi negara modern di masa lalu menjadi salah satu penyebab runtuhnya peradaban yang diulas di buku ini. Tak hanya sekedar persoalan ekologis. Selain itu, penyebab kerusakan lingkungan masyarakat masa lalu dibagi ke dalam 8 bagian dalam buku ini tentunya. Pertama, pengundulan hutan. Kemudian yang kedua, penghancuran habitat. Ketiga, masalah tanah, baik itu erosi, masalah penggeraman di tanah, dan kesuburannya. Kemudian yang keempat, pengolahan air dan perburuan yang berlebihan. Kemudian efek spesies hewan yang didatangkan, pertumbuhan populasi manusia, dan peningkatan per kapita manusia adalah faktor yang disinyalir sebagai sebab kehancuran peradaban masa lalu. Buku ini penting untuk masyarakat kini, sebab sejarah adalah salah satu sumber pengetahuan manusia. Selain itu, sejarah yang dituliskan dalam buku ini
telah terkonfirmasi secara akademis. Setidaknya dalam ilmu arkeologi, klimatologi, sejarah, paleontologi, dan palinologi. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah buku ini meningkatkan kesadaran saya sebagai pembaca bahwa alam mesti dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan umat manusia. Interaksi kita padanya menentukan bagaimana nasib generasi manusia ke depannya. Jika interaksi kita padanya buruk, alam di samping institusi negara modern akan mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa di masa mendatang. Ada pertanyaan?